India menjadi pasar yang strategis dengan sumber daya manusia terampil di bidang teknologi serta potensi penggunaan AI yang besar di berbagai sektor. OpenAI bertujuan memanfaatkan talenta lokal yang kaya pengalaman sambil memperluas dampak dan aplikasi AI yang lebih luas di Asia dan dunia internasional. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. mencatat kerugian bersih pada paruh pertama tahun 2025. Perusahaan melaporkan rugi sebesar 462,1 juta yuan atau setara 1,03 triliun rupiah. Sinopec menjelaskan lemahnya permintaan dan pasokan yang melimpah menjadi faktor utama penurunan kinerja. Penetrasi kendaraan energi baru semakin menekan permintaan bahan bakar, sementara sektor kimia masih berada pada titik terendah siklus industri. Pemirsa, OpenAI, perusahaan pengembang kecerdasan buatan terkemuka, mengumumkan akan membuka kantor pertamanya di India. Langkah ini menandai ekspansi strategis OpenAI dalam menguatkan kehadirannya di pasar global dan mengakses talenta teknologi di kawasan Asia Selatan. OpenAI memilih Bengaluru sebagai lokasi kantor baru, pusat teknologi dan startup utama di India. Kantor ini akan difokuskan pada kegiatan riset, pengembangan produk AI, dan kolaborasi dengan ekosistem teknologi lokal. Diharapkan kehadiran OpenAI di India dapat mempercepat inovasi dan menciptakan solusi teknologi yang lebih inklusif dan luas jangkauannya. India menjadi pasar yang strategis dengan sumber daya manusia terampil di bidang teknologi serta potensi penggunaan AI yang besar di berbagai sektor. OpenAI bertujuan memanfaatkan talenta lokal yang kaya pengalaman sambil memperluas dampak dan aplikasi AI yang lebih luas di Asia dan dunia internasional. Pembukaan kantor di India adalah bagian dari strategi global OpenAI untuk memperkuat posisi sebagai pemimpin teknologi AI dan memperluas jaringan operasional di kawasan kunci dunia. Di masa depan, OpenAI juga akan terus mencari kemitraan strategis dan peluang baru untuk mempercepat pengembangan teknologi AI. Berbagai sumber IDX Channel. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. mencatat kerugian bersih pada paruh pertama tahun 2025 akibat lemahnya permintaan pasar. Perusahaan melaporkan rugi sebesar 462,1 juta yuan atau setara dengan 1,03 triliun rupiah. Penjualan bersih juga turun lebih dari 10% secara tahunan, menekan performa di segmen penyulingan dan kimia. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. mencatat kerugian bersih pada paruh pertama tahun 2025. Perusahaan melaporkan rugi sebesar 462,1 juta yuan atau setara 1,03 triliun rupiah. Sinopec menjelaskan lemahnya permintaan dan pasokan yang melimpah menjadi faktor utama penurunan kinerja. Penetrasi kendaraan energi baru semakin menekan permintaan bahan bakar, sementara sektor kimia masih berada pada titik terendah siklus industri. Kondisi ini menyebabkan volume penjualan produk penyulingan merosot hampir 7% dengan harga jual rata-rata lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Volume pengolahan kilang tercatat 6,33 juta ton metrik, turun hampir 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Produksi diesel anjlok lebih dari 13%, bahan bakar aviasi turun 8,6%, sementara bensin hanya naik tipis 0,14%. Meski begitu, ada kenaikan signifikan pada produksi etilena yang melonjak 24,34% menjadi lebih dari 273 ribu ton. Di sisi lain, Sinopec tetap melanjutkan belanja modal sebesar 408 juta yuan pada semester pertama tahun ini. Dana tersebut sebagian besar dialokasikan untuk proyek peningkatan efisiensi bersih unit kogenerasi Shanghai Petrochemical. Perusahaan menegaskan langkah ini penting untuk menjaga daya saing meski pasar masih penuh tantangan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Boeing selangkah lagi mengamankan kesepakatan besar dengan China untuk menjual 500 pesawat jet. Nilai strategis transaksi ini bisa mengubah peta industri dirgantara sekaligus meredakan ketegangan dagang antara dua negara raksasa ekonomi dunia. Boeing selangkah lagi mengamankan kesepakatan besar dengan China untuk menjual 500 pesawat jet. Kesepakatan Boeing dan China saat ini masih dalam tahap perundingan rinci, mulai dari jenis pesawat hingga jadwal pengiriman. Meski begitu, sumber internal menegaskan, perjanjian ini bisa saja batal jika gencatan perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali terganggu. Karena itu, keberhasilan kontrak jumbo ini sangat bergantung pada stabilitas hubungan kedua negara. Kabar rencana transaksi langsung menggerek saham Boeing naik 3,7% di perdagangan prapasar Wall Street.
Sepanjang tahun ini, saham perusahaan telah menguat 27%, menandai kebangkitan setelah sempat terpukul serangkaian masalah teknis dan krisis reputasi. Investor menilai kontrak dengan China bisa jadi momentum baru untuk mempercepat pemulihan Boeing. Adapun sebelumnya, upaya serupa nyaris terrealisasi pada 2023. Namun kandas akibat memburuknya hubungan antara Presiden Xi Jinping dan mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kini peluang lebih terbuka setelah kedua negara sepakat memperpanjang gencatan tarif selama 90 hari. Dengan perpanjangan tersebut, jalan menuju kesepakatan besar Boeing China disebut semakin lebar. Berbagai sumber, IDX Channel. Microsoft memperketat aturan main bagi sejumlah perusahaan teknologi asal China. Ya, langkah ini menyusul dugaan bocornya informasi sensitif yang kemudian dimanfaatkan dalam serangan peretasan besar-besaran terhadap server SharePoint. Microsoft memperketat aturan main bagi sejumlah perusahaan teknologi asal China, di mana gelombang peretasan bulan lalu menargetkan server SharePoint dan langsung menimbulkan kecurigaan ke arah Beijing. Microsoft menilai kebocoran informasi kemungkinan terjadi melalui program Active Protection Program atau MAPP atau MAP. Melalui program ini, vendor keamanan di seluruh dunia termasuk dari China mendapat informasi dini soal celah keamanan sebelum diumumkan ke publik. Yang menjadi sorotan, kerentanan SharePoint diinformasikan ke anggota MAP pada akhir Juni hingga awal Juli. Namun, pada tanggal yang sama, Microsoft mulai mendeteksi adanya upaya eksploitasi. Keterkaitan waktu ini membuat pakar menduga ada pihak yang menyalahgunakan akses, meski pemerintah China tegas membantah tuduhan keterlibatan dalam kasus ini. Adapun Microsoft kini membatasi akses perusahaan China terhadap Proof of Concept Code atau kode simulasi serangan. Perusahaan menegaskan kode ini memang bermanfaat bagi keamanan, tapi bisa berbalik jadi senjata bagi peretas. Meski tidak menyebutkan nama perusahaan yang dibatasi, Microsoft menekankan evaluasi rutin terhadap semua peserta MAP termasuk sanksi hingga pencabutan akses jika terbukti melanggar kontrak. Berbagai sumber, IDX Channel. Lembaga pemeringkat S&P Global mencatat indeks PMI manufaktur Amerika Serikat di level 53,3. Angka ini meningkat dari posisi Juli 2025 yang berada di level 49,8. Industri manufaktur Amerika Serikat mencatat laju pertumbuhan tercepat dalam periode lebih dari 3 tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan permintaan. S&P Global mencatat PMI manufaktur Amerika Serikat di Agustus 2025 kembali berada di level ekspansi atau di level 53,3 dibandingkan dengan posisi Juli 2025 yang berada di level 49,8 di Juli 2025. Level PMI manufaktur Amerika Serikat di Agustus ini juga berada di atas prediksi pasar yang memperkirakan indeks PMI manufaktur di level 49,5. Data tersebut menunjukkan permintaan terhadap produk industri manufaktur Amerika Serikat tetap solid, sekaligus menumbuhkan optimisme terhadap perekonomian Amerika Serikat di awal semester 2 2025. Meski demikian, kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah ikut mendorong indeks harga penjualan composite ke level tertinggi dalam 3 tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, di tengah ancaman sanksi pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, India dan Rusia mempererat hubungan dagang dan menargetkan kenaikan nilai perdagangan hingga 50% dalam 5 tahun ke depan. Rusia juga memastikan akan terus memasok minyak mentah ke India di tengah ancaman sanksi dari Amerika Serikat. India dan Rusia menargetkan peningkatan volume perdagangan bilateral hingga 100 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 1.632 triliun rupiah. Target tersebut dipatok di tengah bayang-bayang ancaman sanksi dan tarif resiprokal Amerika Serikat. Dalam mendukung pencapaian target tersebut, kedua negara berkomitmen untuk mempermudah arus perdagangan dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Adapun Rusia kini merupakan mitra dagang terbesar keempat India, sementara India adalah mitra dagang terbesar kedua Rusia.
Rusia juga memastikan akan terus memasok minyak mentah ke India, bahkan di tengah ketegangan global dan sanksi yang terus membayangi. Melalui mekanisme khusus, Moskow menjamin pasokan energi ke salah satu mitra dagang terpentingnya di Asia tersebut akan tetap stabil dan tak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Mekanisme ini dirancang khusus agar perdagangan minyak antara kedua negara tetap berjalan lancar, meskipun India terus membeli minyak mentah Rusia dalam volume besar di tengah sanksi barat. Impor minyak India dari Rusia akan dipertahankan pada level saat ini dan tidak ada gangguan yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat. Jaminan ini sangat krusial bagi India yang menjadi salah satu importir terbesar minyak Rusia sejak sanksi barat diberlakukan pasca konflik di Ukraina. Berbagai sumber IDX Channel.